Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 Praktikum Komputasi Statistik. Di sini kami akan menjelaskan codingan dari modul 8. Nah, yang pertama ini di sini kita mau ngedefinisiin fungsi fx dan px. Nah, di sini pertama kan kita pakai f dulu untuk definisiin function x-nya. Dan di sini ada x pangkat 2, kemudian p-nya ini pakai function x juga. Terus ini pakai denorm. Nah, di sini di dalam denorm itu ada X, dan kita pakai main-nya itu rata-ratanya 0, dan standar deviasinya itu 1. Nah, kemudian setelahnya kita harus menghitung ekspektasinya menggunakan integrasi numerik. Nah, caranya itu kita pertamanya pakai expectation terlebih dahulu untuk di dalamnya nanti kita ngedefinisiin, kita definisiin integrate function X, kemudian fx dikali px. Nah, fx dikali px ini tadi karena kita udah definisiin, jadi tinggal dikali aja. Nah, kemudian di sini kita pakai fungsi itunya buat ngeintegrasiinnya. Ini kayak apa ya? Fungsi yang biasa sering kita lihat di kalkulator gitu. Nah, tapi ini kita pakai di codingan. Jadi ini minus. Nah, kemudian di sini fungsinya tadi dicari value-nya. Nah, setelahnya baru kita print. Nah, di dalamnya itu paste ekspektasi. Jadi kita pakai itunya kan ekspektasi yang kita cari kan. Jadi ekspektasi. Nah, di sini di print lah ekspektasinya 1. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin mencari tahu titik data yang diketahui. Nah, pertama kita masukin dulu angka X sama Y-nya di sini. Nah, kemudian kita pakai fungsi aproksimasi untuk menghitung interpolasi linearnya. Nah, inti pakai interp. Nah, ini maksudnya interpolasi. Nah, kemudian kita kan mau ngelihat aproksimasinya. Jadi kita pakai fungsi approx. Di dalamnya itu ada nilai XY-nya. Kemudian X out. Ini X out-nya ini 2,5. Nah, kemudian kita print lah hasil nilai interpolasinya untuk X out-nya yang 2,5 dengan fungsi interpnya tadi yang di dalamnya menghitung approx-nya ini kita cari Y-nya. Nah, kemudian keluarlah di sini interpolasi pada X 2,5 itu 6,5. Nah, selanjutnya kita mau nyari fit polinomial derajat 3 ke data. Nah, ini kan poly underscore fit. Nah, di sini pakai apa ini? Ini apa ya? Bentar. Nah, ini kita pakai fungsi ini. Nah, ini di dalamnya ini kita eh pakai poly karena kan polinomial. Nah, kemudian ini kita masukin x-y-nya, tetapi di sini y-nya tuh kayak eh y polinya dulu, baru x derajat 3 gitu kan. Nah, selanjutnya kita mau ngeprediksi value-nya. Nah, kita predik polyfit tadi yang udah kita input, kemudian kita bikin new data di sini, kita bikin data frame yang mana x-nya ini 2,5. Nah, kemudian baru kita print. Nah, ini kita mau ngeprintnya ini mau ngelihat nilai interpolasinya tadi pada X out-nya 2,5 tapi polinomial gitu kan. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang akan melanjutkan penjelasan tentang Riemann. Nah, Riemann ini tuh terbagi menjadi tiga, yaitu Riemann kanan, kiri, dan tengah. Langsung saja yang pertama ke codingan yang Riemann left atau Riemann kiri. Nah, kita mendefinisikan fungsi Riemann kirinya dulu nih. Kita buat Riemann left menggunakan function di mana situ dideklarasikan ada f, a, b, dan n. Yang dimana f itu fungsi yang akan diintegrasikan. Nah, a itu dia adalah batas bawah integralnya, b itu batas atas integralnya, dan n itu jumlah subintervalnya yang akan digunakan nanti. Nah, lanjut kita menghitung panjang subintervalnya menggunakan D, yang dimana D itu lebar dari setiap subintervalnya, dimana dihitung sebagai B kurang A per N. Nah, lalu kita menginisialisasikan jumlah total hasil integralnya, yang dimana kita menggunakan sum itu nilainya 0, dimana itu dia mulai dari 0. Lalu kita eh, memulai
nilai kondisi loop untuk menghitung nilai integral dari setiap subintervalnya, di mana eh, kita menggunakan for dan itu ada n di mana loop ini tuh akan diulang sebanyak n. Misalnya tuh n itu bernilai 5, maka kondisi loopnya ini perulangannya itu diulang sebanyak 5 kali. Lalu kita lanjut ke menghitung kontribusi integralnya menggunakan subinterval, di mana tuh ada sum, kita letakin rumusnya itu sum dari f a tambah i kurang satu kali d kali d. Lalu kita mengembalikan nilai totalnya sebagai hasil, di mana kita return nilai sum tadi. Lalu selanjutnya kita mendeklarasikan fungsi untuk yang diintegral, di mana kita fungsi sini kita menggunakan 1/x². Nah, lalu kita menggunakan fungsi Riemann kirinya ini untuk memanggil fungsi Riemann tadi gitu. Menggunakan result Riemann di mana F 1, 5, 100. Di mana 1 itu dia batas bawah integralnya, 5 itu dia batas atas integralnya, dan 100 itu jumlah subintervalnya. Lalu kita panggil menggunakan print result Riemann, lalu integrate F15, di mana fungsi integrate itu apa ya, menghitung integral dari fx gitu antara batas 1 hingga 5. Nah, dapat hasilnya yaitu 0,8194 644 dan seterusnya gitu. Dengan absolute errornya itu lebih kecil 1,1 pangkat min berapa itu? Eh, min 0,7. Oke, langsung aja kita ke Neriman kanan tadi tuh juga sama. Hanya bedanya itu pada rumus. Ini di mana eh, kita menggunakan oh iya, bedanya itu di rumus untuk menghitung nilai integral tadi. Nah, di sini tuh kita juga sama eh, menggunakan kondisi loop gitu ya untuk menghitung nilai integralnya itu sebanyak n kali gitu. Lalu ada menghitung kontribusi integralnya itu juga menggunakan sum tetap sama FA tambah I kali D kali D. Mungkin tuh bedanya dari yang di Riemann kiri tadi. Lalu kita definisikan fungsi yang akan diintegrasikan tadi menggunakan sama fx itu nilainya 1/x². Dimana juga sama batas bawah integralnya itu 1 dan batas atas integralnya itu 5 dan jumlah subintervalnya itu 100. Lalu kita panggil print result Riemann right untuk mencetak hasil pada Riemann kanan tadi. Lalu kita menggunakan fungsi integrate juga di mana 1,5 di mana batas dari 1 hingga 5. Lalu kita panggil hasilnya. Coba ke bawah. Kita outputnya adalah 0,781064 dengan absolute error itu lebih kecil 1,1 min 07. Mungkin itu aja untuk Riemann kiri dan kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baruna. Oke, selanjutnya buat yang Riemann mid sama sih sebenarnya kayak Riemann kiri dan kanan, cuma bedanya di rumusnya. Pertama-tama kita ngedefinisiin si Riemann mid ini pakai function parameternya tuh ada f, a, b sama n. F-nya ini tuh nanti diisi dengan fungsi yang kita ingin integralkan. Terus A-nya ini batas bawah integral, B-nya ini batas atas integral, dan itu tuh jumlah subinterval untuk membagi area. Nah, di sini buat ngitung panjang setiap subintervalnya tuh menggunain B kurang A dibagi N. Terus inisiasi jumlah total hasil integralnya tuh pertama-tama kita pakai variabel sum ini kita isi dengan 0.
Terus ada beberapa looping buat ngitung nilai integral di setiap subintervalnya. Kita menggunakan fungsi for yang mulai dari i in 1 sampai n. N-nya itu nanti diisi di bawah. Terus sumnya ini itu kita definisiin lagi. Yang awalnya 0 jadi sum ditambah A plus I dikurang 0,5 dikali D dikali D. Terus kita tuh mengembalikan nilai total sebagai hasilnya tuh menggunakan fungsi return. Return dari si sumnya yang udah kita buat tadi. Terus kita deklarasiin dulu nih fungsinya yang pengen kita hitung. Misalnya tuh sini ada 1/x². Kita masukin ke variabel si f menggunakan function x. Terus kita panggil fungsi Riemann nya untuk menghitung integral. Result Riemann kita masukin fungsi Riemann nya f-nya tuh fungsinya tadi kita udah buat 1/x². Batas bawahnya 1, batas atasnya 5, terus jumlah subinterval itu 100. Terus kita tinggal print aja apa yang udah kita buat variabel tadi, result Riemann hasilnya tuh nanti bakal 0,7998678 dengan absolute errornya kurang dari 1,1 0,7. Lanjut ya bawah. Nah, selanjutnya ini ada yang baru apa pakai fungsi metode trapezoid. Kita bikin dulu apa ngedefinisiin trapezoid. Itu tuh fungsinya ada parameternya ada f, a sama b. F-nya tuh sama fungsi yang pengen kita integralin, A-nya batas atas, batas bawah, B-nya batas atas. Terus kita pengen hitung luas trapesium antara titik A sama titik B-nya, langsung di return aja, langsung mengembalikan hasilnya aja. B kurang A dibagi 2 dikali FA tambah FB. FA-nya itu tuh tinggi di titik awal, FB-nya itu tinggi di titik akhir. Terus B dikurang A ini adalah panjang dari dasar trapesiumnya. Terus kita definisiin fungsi untuk integralnya. Ini eksponen X. Kita masukin ke F. Pakai function X juga. Terus tinggal kita hitung aja aproksimasi integralnya menggunakan metode trapezoid. Kita bikin variabel result trapezoid menggunakan fungsi trapezoid yang udah kita buat sebelumnya. Itu tuh ada F. Udah kita definisiin pakai eksponen X. Terus batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Kita tinggal print aja result trapezoid terus integrate F 0,3. Nanti hasilnya tuh bakal jadi 31,62831 terus boleh 19,08554 dengan absolute error kurang dari 2,1413. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeremy. Ya, kita akan lanjut ke multi trapezoid ya. Jadi ini gak berbeda jauh juga sebetulnya dengan yang lain. Cuman bahwasannya ini salah satu metode dalam mencari integral gitu ya. Nah, jadi sini ada kita buat dulu sebuah fungsi dengan nama multitrap. Multitrap dengan 4 parameter ada f, a, b, sama n. Mana f ini fungsinya, a, a dan b adalah batasnya, dan n ini banyak subintervalnya. Terus seperti biasa kita mau mencari step subintervalnya. Jadi b batas kanan dan kiri itu batas kiri itu adalah b, a kurang b bagi n, b kurang a bagi n. Nah, terus kita mau membuat variabel sum, di mana sum itu adalah isinya f a. Nah, terus kita mau perulangan dari for i in 1 sampai n min 1. Jadi sebanyak subintervalnya dari 1 sampai sebanyak subintervalnya dikurang 1. Di mana setiap perulangan itu dia akan mengupdate nilai sumnya, di mana sumnya itu menjadi sum sama dengan sum plus 2 dikali dengan f a plus i kali d. Kemudian setelah perulangannya selesai, sum itu sama dengan sum plus f kali a, bukan kali, maksudnya sum plus f fungsinya, di mana dalamnya itu adalah a plus n kali dengan d. Terus mengembalikan nilai d dikali sum bagi 2. Nah, kemudian kita mau definisikan fungsinya, di mana sini fungsinya adalah 2 pangkat x, di mana kita mau lihat
Untuk batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 3, dan subinterval ada 1000. Kita bisa lihat di sini didapatkan bahwasannya dengan fungsi yang kita jabarkan itu mendapatkan nilai 10,10187. Dan kalau integrate ini eh, function ya, jadi fungsi yang disediakan oleh si RStudio-nya, di mana memiliki hasil itu 10,09887 dengan absolute error di mana dikurang dari 1,1 pangkat min 13. Kemudian multisim 1 ini apa namanya 3/8 ya. Simpson 3/8 ya. Nah, mendefinisikan fungsinya sama kayak tadi. Ada 4 parameter. Ada fungsi batas bawah, batas atas, dan subintervalnya. Terus menghitung subintervalnya masih sama B min A bagi 2. Terus sumnya FA. Nah, yang berbeda adalah di dalamnya perulangan ini. For I in 1 sampai N-1. Jadi dari 1 sampai intervalnya dikurang 1. Terus dia mau cek nih untuk si setiap indeksnya. Kalau dia ganjil atau misalkan si indeks ini modulus 2 sama dengan 1 hasilnya, itu dia akan mengeksekusi sum sama dengan sum plus 4 kali F A plus 1 kali D. Nah, selain itu, jika dia genap berarti jika I modulus 2 sama dengan tidak sama dengan 1, ya biasanya itu genap. Hasilnya adalah sum sama dengan sum plus 2 kali F A plus I kali D. Nah, kemudian di luar perulangan dan di luar percabangan tadi, sum sama dengan sum plus F A plus N kali D. Jadi kita mengupdate nilai si sum yang kemudian mengembalikan nilai tersebut D kali sum per 3. Nah, fungsinya masih sama tadi, 2 pangkat X, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 3, dan subinterval 1000. Di mana kalau teman-teman di sini bisa lihat bahwasanya hasilnya itu sesuai dengan build function di dalam si RStudio-nya, di mana sama-sama 10,09887 dengan epsilon errornya itu 1,1 pangkat min 10 pangkat min 13. Oke, terakhir adalah Romberg. Nah, Romberg ini eh, bisa dibilang metode yang paling kompleks ya, paling panjang juga jawabannya. Jadi eh dia mempunyai 4 parameter juga sama dengan yang lainnya, di mana ada fungsi batas atas, batas bawah, dan subintervalnya. Nah, cuman caranya agak unik nih. Dia membuat sebuah variabel R, di mana R itu berisi tentang matriks dari NA. NA itu kayak nilai kosong gitu, nilai kosong. Dia bukan nol, dia nggak ada nilainya. Bukan, bukan, bukan nilai kosong, tapi dia nggak ada nilainya. Dia bentuknya NA. Nah, di mana n row-nya itu sebanyak n dan n column sebanyak n. Jadi baris sama kolom itu sebanyak si subinterval ini. Kemudian menghitung nilai pertama dari matriksnya. Matriks 1,1 itu berisi tentang multitrapezoid, multitrapesium. Ya, multitrapezoid ya, multitrap. Nah, F A B 1. Jadi uh, fungsinya terus batas atas, batas bawah, dan n-nya sama dengan 1. Ini. Kemudian menghitung tiap baris matriksnya. Jadi pakai perulangan. For I in 2 sampai dengan N, sampai dengan subinterval. Jadi dari 2 sampai dengan subintervalnya, di mana setiap R, I, 1, di mana setiap di matriks R dengan indeks matriksnya I, 2, itu sama dengan multitrap F, A, B,
2 pangkat I-1. Jadi dia akan mengupdate N-nya di sini untuk menyesuaikan dengan indeks matriksnya. Nah, kemudian uh, ada perulangan lagi di dalamnya, itu adalah for J in 2 sampai 1. 2 sampai I. Jadi menghitung 2 sampai si indeksnya, di mana dari matriks R dengan baris I kolom ke J sama dengan 4 pangkat J min 1 dikali dengan matriks R dengan baris I dan kolom J min 1 dikurang dengan R baris I min 1 dan kolom J min 1. Kemudian tersebut dibagi dengan 4 pangkat J min 1 dikurang 1. Nah, terus mengembalikan nilai R atau dari si matriks tersebut dan kita definisikan fungsinya. Di sini fungsinya adalah eksponen X, berarti E pangkat X. Ya. Nah, ini ada Russell Tromberg. Ya. Jadi kita memanggil fungsi tersebut dan menyimpan dalam sebuah variabel. Jadi Romberg fungsinya F tadi E pangkat X, apa eksponensial X, batas bawahnya 0, batas atasnya 3, dengan subintervalnya sebanyak 5. Nah, sini jadi hasilnya adalah, kalau kalian teman-teman lihat, atasnya itu 5, bawahnya 5, berarti sebanyak baris dan kolom itu sama-sama 5. Dan kemudian didapatkan hasil akhirnya itu yang ini, yang 55 ini, 5,5. Nah, dibandingkanlah dengan build function di RStudionya, bahwasanya berbeda sedikit, berbeda 0,00012. Jadi bisa dibilang cukup baik lah. Nggak terlalu sih, tapi lumayan. Jadi uh, dibanding dengan build function dari studionya itu kan 19,085554. Kalau si Rombergnya itu 19,085562 dengan batas errornya adalah 2,1 pangkat 10 min 13. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit menyimpulkan ya. Apa sih tujuan kita mempelajari semua ini? Maksudnya ya Romberg, Simpson, terus apa lagi tadi? Riemann, ya kan? Ya buat apa sebenarnya? Itu tuh adalah pendekatan integral ya teman-teman ya sebenarnya. Jadi ketika kita mau mengintegralkan suatu nilai, yang misalkan ada batas atas, batas bawahnya, dan ada subintervalnya. Jadi kalau apa ya? Kalau teman-teman bisa lihat, nggak di sini nggak diperlihatkan sih. Kalau teman-teman tahu, misalkan dia ada sebuah grafik gitu, sebuah bukan grafik ini ya, apa bahasanya? Dia membentuk suatu setengah lingkaran misalkan. Nah, kita mau lihat nih nilai dari setiap jarak itu berapa. Oke. Nah, bersihin ya. Jadi kita bisa melihat dari sub intervalnya. Jadi misalkan batas kiri kan A, batas kiri B. Nah, nilai-nilai di tengah itu berapa? Kemudian kalau di update misalkan dari A ke titik tengah itu berapa? Nah, itu kita bisa melihat nilai-nilai tersebut melalui pendekatan tersebut. Nih. Jadi sebetulnya kenapa ada banyak itu karena kebutuhannya beda-beda. Nah, jadi tergantung ya. Nggak berarti beda itu wah berarti ini jelek nih. Nggak juga, karena memang sesuai kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi nggak selalu beda itu nggak selalu salah. Itu. Oke, mungkin sampai di situ. Terima kasih teman-teman dan ya siapa tahu Asprah yang menonton juga. Semoga nilainya bagus. Amin ya. Terima kasih. Saya tutup. Selamat apa nih? Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.